Di antara senyum yang selalu merekah, tersimpan kisah penuh lelah. Takdir berliku, jalan terjal, namun hati tetap tegar dan kekal. Bukan harta yang ia damba, bukan sanjungan yang ia pinta, hanya ingin hidup bahagia, tanpa luka yang terus terasa. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang wanita bernama Anindya Larasati, seorang janda berusia 36 tahun yang kehidupannya tampak begitu sempurna di mata orang-orang sekitarnya. Wajahnya cantik, selalu bersih dan terawat, senyumnya menenangkan, dan tutur katanya lembut. Siapapun yang melihatnya pasti mengira hidupnya penuh kebahagiaan. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada rahasia yang tidak banyak orang tahu. Anindya menikah di usia 27 tahun, cukup matang untuk seorang wanita yang ingin membangun rumah tangga. Suaminya berasal dari keluarga terpandang, seorang pria yang tampak mapan dan bertanggung jawab. Awalnya, pernikahan mereka berjalan harmonis. Mereka hidup berkecukupan, memiliki rumah sendiri, dan Anindya tak perlu bekerja karena suaminya mampu mencukupi semua kebutuhannya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan di permukaan. Setelah 1 tahun menikah, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya sering pulang larut malam, sesekali berbohong tentang pekerjaannya, dan selalu membawa ponselnya kemanapun. Setiap kali ia mencoba bertanya, suaminya hanya menjawab dengan senyum tenang, "Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh." Anindya percaya. Ia menahan diri untuk tidak curiga berlebihan. Ia ingin menjadi istri yang baik, istri yang bisa mendukung suaminya. Namun, suatu malam, segalanya berubah. Suaminya tidak pulang, dan Anindya merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah berjam-jam menunggu, ia nekat mencari tahu sendiri. Dengan hati berdebar, ia pergi ke sebuah hotel di pusat kota, hotel yang sering disebut-sebut dalam percakapan suaminya di telepon. Dan di sana, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suaminya menggandeng wanita lain, tertawa, bercanda seolah-olah tidak ada beban. Seolah-olah ia bukan pria yang telah menikah. Dunia Anindya seketika runtuh. Ia tidak membuat keributan, tidak langsung berkonfrontasi. Ia pulang dengan hati yang hancur, dan malam itu, ia menangis hingga fajar. Keesokan harinya, ia mengajukan gugatan cerai. Suaminya mencoba meminta maaf, memohon kesempatan. Tetapi bagi Anindya, kepercayaan adalah sesuatu yang sekali hancur, tak akan pernah sama lagi. Setelah perceraian itu, hidupnya berubah drastis. Ia harus membangun kembali dirinya dari nol, tanpa nafkah, tanpa dukungan dari siapapun. Ia mulai mencari cara untuk bertahan. Ia yang dulu hidup nyaman tanpa perlu bekerja, kini harus belajar berdagang. Dengan modal tabungan yang tersisa, ia membuka sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Bukan kafe mewah, hanya tempat sederhana dengan suasana yang hangat dan nyaman. Ia menjual kopi, teh, dan camilan ringan sambil mencoba menemukan kembali arti kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ternyata, hidupnya jauh lebih damai tanpa suaminya. Kafe kecil itu menjadi tempat pelariannya. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk mengembangkan usaha, menyambut pelanggan dengan senyum yang tulus, dan mulai menikmati kesibukan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Namun, meskipun ia telah menemukan kebebasannya, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya: kesepian. Seringkali, di malam-malam sepi saat kafenya sudah tutup dan ia duduk sendiri di sudut ruangan, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih pantas untuk dicintai? Ia bukan lagi wanita muda yang polos dan penuh harapan seperti dulu. Ia telah terluka, telah dikhianati, telah belajar untuk tidak mudah percaya,
Meskipun ada beberapa pria yang mencoba mendekatinya, Anindya selalu menjaga jarak. Ia takut terjebak dalam kesalahan yang sama. Ia takut kembali merasakan sakit yang pernah menghancurkannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih memiliki secercah harapan. Ia berharap suatu hari nanti, ada seseorang yang bisa melihatnya bukan sebagai janda yang telah gagal dalam pernikahan, tetapi sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Hanya saja, ia masih bertanya-tanya, apakah masih ada yang mau denganku?